Di sini terdapat konsep dari perbandingan trigonometri sudut berelasi, yaitu dimulai dari 0, kemudian ke 90, 180, 270, dan 360. Dan selisihnya dari 0 ke 90, 90 ke 180, dan seterusnya, ini adalah 90 derajat selisihnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini ada kuadran 1. Kita namakan kuadran 1 dimulai dari sebelah kanan paling atas. Kemudian ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini cara menghafalnya, ingat aja berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam kan ke kanan ya, ini ke kiri dimulainya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini perlu kalian ketahui dan hafalkan bahwa di kuadran 1 ini semuanya positif, baik sin, cos, tangen. Kemudian di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosek. Oke, saya ulang lagi, di kuadran 1 semuanya positif, baik sinus, kosinus, tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangen. Di kuadran 2 hanya sinus dan kosekan saja yang positif. Di kuadran 3 tangen dan kotangen. Kuadran 4 kosinus dan sekan. Nah, di sini ada rumusnya, masih berkaitan dengan yang tadi. Ini saya tulis K1, Kak. Maksudnya adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ada rumusnya. Sinus buka kurung 90 derajat dikurangi alfa. Alfa di sini adalah sudut. Sudut yang bisa saja berubah tergantung dari kita nantinya. Sama dengan kosinus yang sudut tadi. Ini bisa kalian hafalin, atau kalau kalian punya buku saku matematika, ada juga rumus yang beda dari yang ini. Yang ini ataupun yang lainnya. Bisa saja yang di kuadran 1 rumusnya adalah sin, kemudian 180 derajat dikurang berapa atau sama dengan berapa, kayak gitu. Jadi ada berbagai macam versi. Tapi bukan berarti juga versi tersebut asal-asalan. Makanya kata saya bagusnya punya referensinya banyak. Jadi ilmunya nggak cuma dari satu saja yang dapetin. Di sini saya tidak mengajarkan kepada kalian caranya menghafal. Saya kembalikan kepada kalian bagaimana kalian biasanya menghafal, atau punya trik lain silakan. Itu kreasikan diri kalian masing-masing sendiri. Kemudian langsung kita ke contoh soal. Di sini diminta menentukan nilai sin 240 derajat. Sin 240 derajat. Dilihat. Tadi kan dimintanya sin 240 derajat nih. Dimana di antara 90, 180, 270, 360 yang mendekati dari 240 derajat. Mana yang mendekati? Yang 270. Oke, berarti kita pakai saja yang kuadran 3. 270 derajat. Karena yang ditanyanya adalah sinus 240 derajat, maka
Berarti kita makainya yang pertama, sin 270 derajat ya. Sin kita masukkan di sini sin 270 derajat dikurangi alfa min cos alfa. Nah, alfanya di sini kan kita mau mencarinya 240 nih. Berarti 270 dikurang berapa yang hasilnya adalah 240. Berapa? 30 derajat. Inilah yang saya maksud dengan alfa. Jadi alfa di sini tidak mutlak nilainya, tergantung dari apa yang kita pengenin. Balik lagi ke soalnya ya, tergantung soalnya. Karena di sini alfanya adalah 30 derajat, maka di min cos alfa berarti min cos 30 derajat. Seperti itu penulisannya. Berarti ini sin 240 derajat. Dapat dari mana 240? 270 dikurangi 30 sama dengan min cos 30 derajat. Berarti sin 240 sama dengan, nah cos 30 ini berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti min cos 30 derajat adalah min setengah akar 3. Ini jawaban nomor 1. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa kalau min cos 30 derajat ini berbeda dengan cos min 30 derajat. Ini beda nilainya. Bukan hanya di cos doang ya, di sin juga sama berlaku seperti itu. Cuma ada keunikan tersendiri pada kosinus. Kalau misalkan kosinus min 30 derajat, ini akan hasilnya akan sama dengan cos 30 derajat. Beda halnya kalau tadi min cos 30 derajat, ini akan berbeda dengan cos min 30 derajat. Ini beda. Dan ini berlaku juga pada sinus, tangen, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini hanya pada nilai trigonometri tertentu saja. Tidak berlaku untuk sinus, tidak. Lanjut. Nomor 2 tadi yang ditanyakan adalah cosec 150. Kemudian yang ketiga, ini ketiga ya. Salah nulis saya. Nilai tan 765. Itu yang ketiga. Nah, di cosec 150 ini mana yang paling mendekati 150? Apakah 270, 180, 90, dan 360? Yang mana? Yang 180. Maka kita pakai yang ini, yang kuadran 2.
Kita lihat di kuadran 2. Ada nggak kosek? Kosek kan tidak ada ya, adanya sinus, kosinus dengan tangan. Tapi di sini sudah mewakili. Seperti tadi yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau sinus itu temanannya dengan kosekan. Kalau kosinus temanannya dengan sekan. Kalau tangan temanannya dengan kotangan. Nah, berarti kalau kosek tadi baliknya ke sin 180 derajat. Berarti di sini kita menggunakan rumus sin, atau kita ganti aja di sini jangan sin. Langsung saja ke kosek. Kosek buka kurung 180 derajat dikurangi alfa sama dengan di sini kan sin alfa nih. Pada rumus ya. Kita rubah sinnya. Tadi kan jadi kosek ya. Kalau ruas kiri yang ada namanya sin jadi kosek, ruas kanan juga sama. Setiap ada sin berarti diubah jadi kosek. Kosek alfa. Seperti itu. Jadi yang berubah hanya penulisan sinusnya saja. Sinus menjadi kosek. Nah, alfanya di sini kita lihat yang ditanyakan 150 derajat. Sementara pada rumusnya 180. Berarti 180 dikurang berapa yang hasilnya 150? Berapa? 30. Ini jadinya kosekan 150 derajat sama dengan kosekan 30 derajat. Oke. Kosekan 150 derajat sama dengan kosek dari 30 derajat berapa? 2. Maka hasil dari kosekan 150 derajat adalah sama dengan 2. Jadi intinya pada nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di sini kita disuruh mencari nilai dari sudut yang besar tapi dia masih sudut istimewa menjadi sudut yang kecil. Intinya kita menyederhanakan sudut tersebutlah menjadi sudut istimewa yang berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Itu intinya. Next, lanjut nomor 3. Nah, karena pada nomor 3 ini nilai sudutnya itu masih berupa sudut istimewa, cuma dia di atas 360 derajat, maka kalian bisa menggunakan cara lain seperti yang saya contohkan. Jadi rumusnya kalau untuk yang di atas 360 derajat itu adalah sama dengan N dikali 90 derajat plus minus alfa. Ada ketentuannya di sini. Kalau misalkan N-nya itu N-nya ganjil, ganjil kan berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Maka fungsinya nanti berubah.
Jika N sama dengan ganjil, maka fungsinya berubah. Fungsi sini bukan kegunaan. Maksudnya fungsi kayak persamaan lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan kegunaan atau tujuan ya, beda. Fungsi dalam matematika maksudnya. Misal, kalau sin berarti berubah menjadi cos. Kalau cos berarti berubah menjadi sin. Kalau tangan berubah menjadi kotangan. Kemudian ketentuan yang kedua, jika N sama dengan genap, maka fungsinya tetap alias tidak berubah. Kemudian yang ketiga, tanda positif ataupun negatif tergantung dari kuadran hasil fungsi. Kuadran asal fungsi. Ini ketentuannya. Kita lanjut ke soal. Berarti kalau tan 765 derajat itu sama dengan, masukin tadi ke rumusnya, tangan N dikali 90 derajat plus minus alfa. Oke. Tangan. Nah, N di sini kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang mendekati dengan nilai 765. Kira-kira berapa N-nya? Kalau saya tulis N-nya adalah 1, misalkan 1 ya. Kalau 1 kali 90 derajat sama dengan berapa? 90 derajat. Masih jauh ya dengan 765, berarti enggak kita pakai N-nya sama dengan 1, tidak. Mana nih yang mendekati? Kalau N-nya 8. 8 kali 90 derajat berapa? 720 derajat. Nah, 720 derajat deket kan ya dengan 765 kan? Berarti kita pakai yang N sama dengan 8. Atau boleh juga pakai N sama dengan 9, boleh, terserah. Pokoknya cari yang mendekati, boleh dikurang lebih kecil dari 765 atau di atas 765. Tapi di sini saya pakai yang 8 saja. Tadi kan 8 kali 90, 720 tuh. 720 ditambah atau dikurang supaya hasilnya 765. Diapain? Ditambah. Ditambah dengan apa nih? Supaya hasilnya 765. Berarti ditambah 45 derajat. Dilihat di sini, N-nya 8, berarti ganjil apa genap? Genap. Kalau genap katanya fungsinya tetap. Berarti yang tadinya ditanyanya adalah tangan, maka di sini nilainya juga tangan, tidak berubah. Kalaupun misalkan dia 9, misalkan di sini 9 ya N-nya ya, berarti nanti di sini di bawahnya ditulis tangan. Karena kan kalau misalkan ganjil fungsinya berubah. Tadi ketentuannya bahwa kalau misalkan sin jadi cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Tapi karena ini genap, berarti tetap. Kita tulis lagi tangan.
Nah, kemudian yang kita ambil yang mananya nih? Yang kita ambil adalah alfanya, kayak tadi. Kayak yang di nomor sebelumnya kita bahas tadi, bahwa yang kita ambil ujung-ujungnya adalah alfanya. Berarti di sini tangan alfanya berapa di sini? 45 derajat. 45 derajat berapa nih? Tangan dari 45 adalah 1. Nah, kira-kira satunya di sini positif apa negatif? Nah, untuk mencari tahu itu, kita lihat ketentuannya tadi. Tanda positif atau tanda negatif tergantung dari kuadran asal fungsi. Berarti harus kita cek ke slide sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, ini kan awalnya 0 derajat di sini nih. Startnya. Kemudian ke 90. Kemudian ke 180. 270. 360. Tadi ingat patokan kita adalah 765 derajat. Nah, karena di sini sampai 360 doang, berarti kita lanjut lagi coba. 360 ditambah 90. Belum dapat ya. Karena kalau misalkan kita tambah lagi 360 ditambah 90, maka hasilnya adalah 450. Jadi di sini 450 derajat. Kemudian kita ke sini lagi. Ditambah 90 lagi, berapa hasilnya? 540. Belum juga. Ke sini lagi, terus berputar. 630. Terus 720. Nah, patokannya 765 nih. 720 ditambah lagi 90. Dapatnya adalah 810. Nah, 765 ini berarti keberadaannya di tengah-tengah antara 720 dan 810. Berarti di sini. Di sini letak 765 derajat. Berarti kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1 ketentuannya bahwa semuanya positif. Berarti balik lagi ke tadi, bahwa tangan 765 derajat hasilnya harusnya adalah positif. Kalau positif di awal mah nggak perlu ditulis ya, kecuali kalau misalkan dia negatif, baru nanti ditambahin negatif seperti ini. Tapi karena di sini positif, berarti nggak usah. Udah seperti ini hasilnya dari soal nomor 3.